Pernahkah engkau merasakan sesuatu yang aneh di dalam hati? Sebuah rasa yang tidak pernah benar-benar mati meski waktu berjalan begitu lama? Ia hadir dalam diam, tidak meminta diundang, namun tetap menetap di ruang terdalam jiwa. Ada kalanya engkau mencoba menepisnya, menganggapnya sekadar bayangan masa lalu. Tetapi semakin kau ingin melupakannya, justru semakin nyata ia bertumbuh. Bukan sekedar rindu, bukan pula hasrat sesaat, melainkan rasa yang hidup begitu kuat, seolah menjadi bagian dari nafasmu sendiri. Banyak orang mengira bahwa perasaan semacam itu hanyalah wujud dari nafsu yang tak terkendali. Padahal jika engkau mau jujur menatap ke dalam hatimu, ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Saudaraku, tahukah engkau? Tidak semua rasa yang kau simpan adalah kelemahan. Bisa jadi ia adalah isyarat, tanda rahasia yang Allah titipkan agar engkau tidak salah melangkah. Ada kalanya hati yang terus terpaut pada seseorang bukan karena kelemahanmu menahan hawa nafsu, melainkan karena Allah sedang menyingkapkan pertandanya. Maka sebelum engkau terburu-buru menghakimi perasaanmu, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, dengarkan bisikan nurani yang jujur. Karena bisa jadi, justru rasa itulah jalan yang Allah pilihkan untukmu. Bayangkan, bila Allah menghendaki sesuatu, siapa yang mampu menolaknya? Jika Dia telah menanamkan sebuah perasaan, bukankah itu tanda bahwa ada maksud di balik semua ini? Dan disinilah kisah kita bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, semoga saat ini Anda sedang berada dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan selalu dijaga oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum kita mulai kisah yang penuh makna ini, izinkan saya terlebih dahulu menyapa Anda. Silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja para sahabat setia jejak munajat yang selalu menemani perjalanan dakwah ini. Semoga dengan menyebutkan asal daerah, doa-doa kita semakin luas, menjangkau seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Sahabat sekalian, dalam kehidupan ada satu hal yang seringkali membuat kita bingung, perasaan. Kadang kita merasa begitu kuat pada seseorang, bahkan bertahun-tahun lamanya tanpa alasan yang jelas. Kita mencoba menghapus, berusaha mengabaikan, bahkan berdoa agar rasa itu lenyap. Namun anehnya, ia tetap menetap. Pertanyaannya, apakah semua perasaan itu buruk? Apakah ia hanya sekadar nafsu yang menyesatkan? Ataukah bisa jadi ia adalah pertanda dari Allah, sebuah tanda yang tidak boleh kita abaikan? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik rasa yang terus hidup di hati. Saya akan mengajak Anda untuk menelusuri langkah demi langkah bagaimana perasaan yang tidak bisa hilang bisa menjadi salah satu cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Kisah ini akan terbagi menjadi 6 bagian utama, masing-masing menyimpan pelajaran berharga. 1. Bagaimana rasa itu hadir pertama kali dan kenapa sulit hilang? 2. Apa bedanya antara nafsu dan pertanda dari Allah? 3. Mengapa Allah membiarkan hati kita tetap terpaut? 4. Tanda-tanda rasa itu adalah bagian dari takdir, bukan sekadar hayalan. 5. Langkah yang seharusnya kita lakukan ketika perasaan ini muncul. Dan 6. Kisah nyata seseorang yang akhirnya menemukan hikmah besar di balik rasa yang dijaga Allah. Semua bagian ini akan dirangkai dalam alur yang penuh kehangatan, sehingga kita tidak hanya memahami, tetapi juga bisa mengambil hikmah untuk kehidupan nyata. Sahabat jejak munajat, bersiaplah. Karena apa yang akan Anda dengarkan bukan sekadar cerita, melainkan cermin untuk hati kita sendiri. Setiap detik dari kisah ini akan membawa kita semakin dekat kepada pemahaman bahwa Allah tidak pernah bermain-main dalam menaruh rasa di dalam jiwa hambanya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh rasa syukur dan rendah hati menuju inti pembahasan pertama. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari awal mula. Bagaimana rasa itu hadir pertama kali dan mengapa begitu sulit hilang? Setiap manusia memiliki perjalanan hati yang unik. Ada saat di mana kita dipertemukan dengan seseorang, entah secara langsung atau sekedar singgah dalam pertemuan singkat. Namun anehnya, justru dari pertemuan itu,
lahir sebuah rasa yang tidak pernah kita duga. Seolah-olah ada sesuatu yang terikat begitu dalam. Mungkin engkau pernah mengalaminya. Pertama kali melihatnya, hati bergetar tanpa sebab. Atau mungkin ketika berinteraksi dengannya, ada ketenangan yang tak biasa. Bahkan, saat jarak sudah memisahkan, perasaan itu tetap hidup, seperti api kecil yang tidak pernah padam. Jika kita renungkan, rasa semacam ini tidak hadir secara kebetulan. Allah lah yang menanamkan rasa itu di hati manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia ciptakan pasangannya agar dia merasa tentram kepadanya." Quran Surat Al-A'raf, ayat 189. Ayat ini mengajarkan bahwa ada rasa tentram yang Allah ciptakan antara jiwa satu dengan jiwa lainnya. Rasa itu bisa jadi awal dari sebuah ikatan yang lebih besar dalam takdir. Namun banyak orang salah kaprah. Mereka menganggap bahwa setiap getaran hati hanyalah hawa nafsu. Padahal ada rasa yang memang berasal dari fitrah manusia yang Allah titipkan. Buktinya rasa itu tidak pernah benar-benar hilang meski sudah berusaha ditepis. Semakin ingin dilupakan, semakin kuat ia menghantui. Sahabat sekalian, perasaan yang terus hadir tanpa henti seringkali membuat kita bertanya, kenapa bukan orang lain yang tinggal di hatiku? Kenapa harus dia? Pertanyaan itu adalah bukti bahwa hati sedang berbicara dan bisa jadi Allah sedang menunjukkan arah. Namun tentu tidak semua rasa harus diikuti begitu saja. Kita harus mampu membedakan. Apakah rasa ini memang pertanda dari Allah? Atau sekedar lintasan hawa nafsu yang menipu. Itulah sebabnya, memahami awal mula rasa sangat penting. Karena dengan begitu, kita bisa menyiapkan diri untuk menafsirkan apa maksud Allah dalam kehidupan kita. Bayangkan, seorang hamba yang terus memikirkan seseorang dalam doanya. Setiap kali ia sujud, wajah itu hadir. Setiap kali ia berdoa, nama itu terlintas. Apakah mungkin Allah membiarkan semua itu tanpa maksud? Ataukah justru ada rahasia besar yang akan terbuka di baliknya? Inilah yang akan kita kupas lebih dalam pada bagian selanjutnya. Bagaimana membedakan antara nafsu dan pertanda dari Allah? Karena salah memahami bisa membuat kita terjebak, tetapi tepat memaknainya akan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami bagaimana rasa itu pertama kali hadir, kini tibalah saatnya kita mengupas pertanyaan penting. Bagaimana membedakan antara nafsu dan pertanda dari Allah? Ini adalah hal yang sangat krusial. Karena jika salah memahami, kita bisa terseret ke arah yang salah. Rasa yang sesungguhnya murni dari Allah bisa saja kita abaikan. Sementara yang hanya berasal dari hawa nafsu justru kita pelihara. Mari kita renungkan. Nafsu biasanya datang tiba-tiba dengan dorongan kuat, penuh keinginan sesaat, dan seringkali membawa kegelisahan. Jika yang menguasai hanya nafsu, maka hati akan terasa panas, pikiran menjadi kacau, dan ada dorongan untuk segera memiliki tanpa peduli pada ridho Allah. Nafsu hanya ingin kepuasan pribadi, tanpa memikirkan kebaikan jangka panjang. Sedangkan pertanda dari Allah selalu membawa ketenangan. Meski rasa itu terus hidup, ia tidak membuat hati terbakar dalam gelisah. Justru ada ketentraman, ada doa yang semakin khusyuk, ada harapan yang dipanjatkan dengan penuh kesabaran. Rasa ini tidak mendesak untuk segera dimiliki, melainkan menumbuhkan keyakinan bahwa semua akan indah pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa tenang dan hati tentram. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa gundah dan hati ragu meski manusia memberikan fatwa kepadamu." Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini menjadi kunci pembeda. Jika rasa itu membuat hati tentram, semakin dekat kepada Allah dan tidak melalaikan ibadah, maka bisa jadi itu pertanda yang baik. Tetapi bila sebaliknya, hanya menjerumuskan dalam angan-angan kosong dan menjauhkan dari ibadah, jelas itu adalah nafsu yang menipu. Sahabat sekalian, kita harus jujur pada diri sendiri. Banyak orang yang sebenarnya tahu perasaannya hanya nafsu, namun ia tetap mengikutinya dengan alasan takdir. Padahal takdir Allah tidak pernah menjerumuskan manusia pada sesuatu yang merusak. Sebaliknya, pertanda dari Allah selalu membawa kita menuju kebaikan. Ciri lain yang membedakan adalah cara rasa itu mempengaruhi doa. Nafsu hanya membuat lidah menyebut nama seseorang tanpa pengharapan yang tulus. Sedangkan pertanda dari Allah membuat doa menjadi lebih dalam. Seseorang yang mendapatkan pertanda akan mendoakan dengan ikhlas. Ya Allah, jika Dia baik untukku dalam urusan dunia dan akhiratku, dekatkanlah Dia kepadaku. Jika tidak, maka jauhkanlah dengan cara terbaik. Perhatikan perbedaan doa itu. Nafsu hanya ingin memiliki, sedangkan pertanda dari Allah selalu ada ruang untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya kepadanya. Sahabat jejak munajat, inilah bedanya. Nafsu menuntut segera. Pertanda dari Allah mengajarkan sabar. Nafsu membuat hati resah. Pertanda dari Allah membuat hati tenang. Ketika kita mampu membedakan keduanya, maka kita tidak akan salah arah. Kita akan siap menerima kenyataan apapun hasilnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa Allah membiarkan hati kita tetap terpaut pada seseorang. Apakah ada maksud tersembunyi di balik perasaan itu? Atau hanya sekedar ujian untuk menguatkan jiwa kita? Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, mungkin kita sering bertanya dalam hati, mengapa Allah membiarkan rasa ini tetap ada? Kenapa tidak sekaligus dihapus saja agar aku tenang? Pertanyaan ini wajar. Sebab banyak orang merasa berat menanggung perasaan yang terus hidup. Apalagi bila jarak, keadaan, atau takdir belum berpihak. Namun, ketahuilah, tidak ada satupun yang Allah letakkan di dalam hati seorang hamba tanpa tujuan. Allah membiarkan rasa itu menetap karena beberapa hikmah besar. Pertama, agar kita belajar tentang kesabaran. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita dapatkan secepatnya. Ada proses menunggu. Ada doa yang terus dipanjatkan, ada ujian dalam menjaga kesucian hati. Semua itu menjadi sarana untuk menemper jiwa agar lebih kuat. Kedua, agar kita semakin dekat dengan Allah. Bukankah rasa yang tak bisa hilang seringkali membuat kita banyak berdoa? Dalam sujud, dalam tahajud, bahkan dalam keheningan, nama seseorang itu hadir bersama doa. Allah sengaja membiarkan rasa itu agar kita terus mencarinya, agar kita tidak pernah berhenti memohon petunjuk. Ketiga, sebagai ujian keimanan. Allah ingin melihat apakah perasaan itu membuat kita semakin taat atau justru menjauh darinya. Apakah kita menjadikan rasa itu alasan untuk menjaga diri dari yang haram atau justru melanggarnya demi hawa nafsu. Inilah titik ujian yang menentukan kualitas iman seorang hamba. Sahabat sekalian, dalam banyak kisah nyata, kita menemukan orang-orang yang bertahun-tahun menyimpan rasa. Ada yang akhirnya Allah pertemukan dalam ikatan pernikahan, ada pula yang akhirnya Allah jauhkan, namun digantikan dengan seseorang yang lebih baik. Tetapi satu hal yang sama, selama perasaan itu dijaga dalam ketaatan, Allah selalu memberi jalan keluar yang indah. Coba kita ingat firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menjelaskan, rasa yang masih hidup bisa jadi adalah kebaikan, bisa juga keburukan. Kita tidak pernah tahu, tetapi Allah tahu segalanya. Maka biarlah Allah yang menuntun.
Tugas kita hanyalah menjaga hati agar tetap bersih. Sahabat jejak munajat, ketika Allah membiarkan hati kita terpaut, itu bukan kelemahan. Justru itu bisa menjadi cara Allah mengajarkan arti cinta sejati. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Jika ia memang tertulis untuk kita, maka takdir akan menyatukan. Jika tidak, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih indah. Dan disinilah klimaks perjalanan rasa mulai terlihat. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda bahwa rasa ini adalah bagian dari takdir, bukan sekedar khayalan manusia belaka. Karena tanpa tanda itu, kita bisa salah mengartikan, lalu terjebak dalam penantian yang sia-sia. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami mengapa Allah membiarkan hati tetap terpaut, kini tibalah kita pada pembahasan yang sangat penting. Tanda-tanda bahwa rasa ini benar-benar bagian dari takdir, bukan sekadar khayalan atau permainan hawa nafsu. Tanda pertama adalah ketenangan batin yang konsisten. Meski perasaan itu hadir dalam waktu yang lama, ia tidak membuat hati gelisah secara berlebihan. Justru setiap kali mengingatnya, hati terasa lebih lembut, doa terasa lebih khusyuk, dan ibadah terasa lebih hidup. Ini pertanda bahwa Allah menaruh rasa itu bukan untuk merusak, melainkan untuk mendidik jiwa. Tanda kedua adalah perasaan itu tidak memalingkan kita dari ibadah. Justru sebaliknya, ia menumbuhkan semangat untuk lebih dekat kepada Allah. Misalnya, seseorang yang terus memikirkan sosok tertentu justru semakin rajin sholat malam, semakin khusyuk dalam doa, karena ia ingin menyerahkan segalanya kepada Allah. Rasa ini tidak membawa kita pada maksiat, melainkan mendekatkan kita kepadanya. Tanda ketiga adalah doa yang tidak pernah lelah terucap. Bila nama itu selalu hadir dalam doa tanpa kita paksakan, itu bisa jadi pertanda bahwa Allah memang mengizinkan rasa itu tumbuh. Karena lidah manusia tidak mungkin terus menyebut sesuatu tanpa dorongan hati yang kuat, dan hati manusia tidak mungkin kuat tanpa izin Allah. Tanda keempat adalah ada keajaiban kecil yang menghubungkan. Misalnya ketika sedang berdoa diam-diam, tiba-tiba muncul kabar tentang dirinya. Atau ketika sedang merasa lemah, tiba-tiba Allah hadirkan pengingat melalui sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan bahwa ada garis takdir yang halus menghubungkan. Tanda kelima adalah restu hati yang tidak bisa dijelaskan. Meski logika seringkali menolak, meski keadaan tampak mustahil, hati tetap berkata, "Aku yakin jika Allah menghendaki, maka semuanya akan mungkin." Inilah bentuk tawakal yang sejati. Hati tidak lagi menuntut, tetapi pasrah pada ketetapan Allah. Sahabat sekalian, tanda-tanda ini bukan berarti kita boleh larut dalam angan-angan kosong. Sebaliknya, tanda ini adalah pengingat agar kita menjaga rasa dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai perasaan yang mulia ternodai oleh hawa nafsu. Karena jika Allah memang menuliskan takdir, Dia akan menyempurnakan jalan itu tanpa harus kita nudai dengan hal-hal yang dilarang. Coba kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan untuk seorang hamba kecuali pasti baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap takdir, bahkan rasa yang masih hidup sekalipun, selalu ada kebaikan di baliknya. Entah itu berakhir dengan kebersamaan atau menjadi pelajaran untuk menerima yang lebih baik, semua tetap bermuara pada kebaikan. Sahabat jejak munajat, setelah mengetahui tanda-tandanya, kita tidak lagi perlu ragu. Yang perlu kita lakukan adalah melangkah dengan benar. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Langkah apa yang seharusnya dilakukan ketika rasa ini hadir dalam hati? Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, kini tibalah pada titik yang seringkali menjadi kebingungan terbesar. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika rasa itu hadir dan terus hidup di hati? Sebenarnya, Allah telah memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan melalui teladan Rasulullah SAW tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap terhadap perasaan yang Allah titipkan. Mari kita uraikan langkah demi langkah. 1. Jaga kesucian hati dan niat. Perasaan adalah amanah. Jika Allah menitipkan rasa kepada kita, maka itu bukan untuk disalahgunakan. Jangan biarkan perasaan itu menjadi alasan untuk melakukan hal yang diharamkan. Sebaliknya, jadikan perasaan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatkan bahwa rasa ini hanya akan diwujudkan dengan cara yang halal, yaitu pernikahan. 2.
Perbanyak doa dengan ikhlas. Ketika nama seseorang selalu hadir dalam hati, jangan biarkan ia hanya menjadi lamunan kosong. Ubah rasa itu menjadi doa yang tulus. Mintalah kepada Allah, "Ya Allah, jika dia baik bagiku, dekatkanlah dia kepadaku dengan jalan-Mu. Jika dia tidak baik bagiku, maka jauhkanlah dia dengan cara yang paling indah dan gantikan dengan yang lebih baik." Doa seperti ini bukan hanya menjaga hati tetap tenang, tetapi juga menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah. 3. Fokus pada perbaikan diri. Sahabat sekalian, terkadang perasaan itu hadir bukan semata-mata untuk kita kejar, melainkan untuk mengingatkan kita agar memperbaiki diri. Allah ingin kita bersiap agar ketika takdir mempertemukan, kita dalam keadaan yang terbaik. Maka jangan habiskan waktu dengan menunggu, tetapi gunakan waktu untuk memperbaiki ibadah, akhlak, dan kualitas diri. 4. Jangan terjebak dalam angan kosong. Banyak orang akhirnya lelah karena terlalu larut dalam imajinasi. Mereka sibuk membayangkan masa depan bersama seseorang, padahal takdir belum tentu mengarah ke sana. Ingatlah, Allah tidak menyukai hamba yang terjebak dalam lamunan tanpa amal nyata. Maka kendalikan pikiran agar tidak melampaui batas. 5. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Apapun hasil akhirnya, yakinlah bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Jika ternyata orang yang kita cintai tidak menjadi jodoh kita, jangan kecewa. Karena Allah pasti menggantinya dengan seseorang yang lebih cocok dan lebih baik. Perasaan ini hanyalah salah satu jalan untuk menyiapkan kita pada rencananya yang lebih indah. Sahabat jejak munajat, langkah-langkah ini bukanlah teori kosong. Sudah banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa menjaga perasaan sesuai petunjuk Allah akan selalu berbuah kebaikan. Bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, hati tetap tenang karena kita tahu Allah yang Maha Mengetahui sudah menuliskan takdir terbaik. Dan pada bagian berikutnya, kita akan melihat sebuah kisah nyata tentang seseorang yang akhirnya menemukan hikmah besar di balik rasa yang Allah jaga dalam hatinya. Kisah ini akan menjadi bukti bahwa tidak ada rasa yang sia-sia, selama kita menyerahkannya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, untuk melengkapi perjalanan hati ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata. Kisah ini datang dari seorang sahabat kita, sebut saja namanya Ahmad. Ahmad adalah seorang pemuda sederhana yang sejak masa kuliah menyimpan perasaan mendalam kepada seorang wanita bernama Aisyah. Mereka bertemu di sebuah majelis kajian. Pertemuan itu singkat, namun cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam di hati Ahmad. Sejak hari itu, entah mengapa nama Aisyah selalu hadir dalam doanya. Tahun demi tahun berlalu. Ahmad mencoba untuk menghapus perasaan itu. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, memperluas pergaulan, bahkan sempat mengenal beberapa wanita lain. Tetapi anehnya, rasa itu tetap hidup. Setiap kali ia menutup mata, wajah Aisyah hadir. Setiap kali ia berdoa, nama Aisyah terlintas tanpa ia sengaja. Dalam hatinya, Ahmad sering bertanya, apakah ini hanya nafsu semata atau Allah benar-benar ingin aku menjaga rasa ini? Ahmad memilih jalan yang bijak. Ia tidak pernah mencoba mendekati Aisyah dengan cara yang tidak benar. Ia hanya menyimpan rasa itu dalam doa. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jika Aisyah baik untukku dalam urusan dunia dan akhiratku, maka dekatkanlah dia kepadaku. Namun jika tidak, jauhkanlah dia dariku dengan cara yang terbaik dan gantikanlah dengan yang lebih baik menurutmu. Sahabat sekalian, doa yang terus ia panjatkan itulah yang membuat hatinya tenang. Meski terkadang ada rasa rindu yang kuat, ia tidak pernah melampiaskannya dengan hal yang sia-sia. Ia justru semakin giat memperbaiki diri, memperbanyak sholat malam, memperdalam ilmu agama, dan menata kehidupannya agar lebih baik. Hingga akhirnya, setelah hampir 8 tahun berlalu, Allah menunjukkan takdirnya. Suatu hari, Ahmad dipertemukan kembali dengan Aisyah di sebuah acara keluarga. Ternyata Aisyah masih belum menikah.
dan ia pun sedang berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Singkat cerita, Ahmad memberanikan diri untuk melamar Aisyah dengan cara yang halal, melalui keluarganya. Dan Masya Allah, lamaran itu diterima dengan lapang hati. Beberapa bulan kemudian, mereka resmi menikah. Bayangkan, rasa yang disimpan bertahun-tahun, rasa yang tidak pernah hilang meski berkali-kali berusaha dilupakan, ternyata memang ditulis oleh Allah sebagai bagian dari takdir. Jika Ahmad dulu terburu-buru mengikuti nafsu, mungkin semuanya berantakan. Tetapi karena ia menjaga rasa itu dengan sabar dan doa, akhirnya Allah menyempurnakannya dengan cara yang paling indah. Sahabat jejak munajat, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada rasa yang Allah tanamkan tanpa maksud. Bisa jadi rasa itu adalah jalan untuk memperbaiki diri. Bisa juga rasa itu adalah tanda bahwa ada takdir besar yang menanti di depan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga perasaan itu agar tetap berada dalam koridor ridho Allah. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan menutup kisah ini dengan sebuah pesan moral yang sangat dalam. Bagaimana seharusnya kita memaknai perasaan yang tidak pernah mati di hati. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, dari awal hingga akhir perjalanan kisah ini, kita telah menyelami satu pelajaran yang begitu dalam. Bahwa setiap getaran yang bertahan lama di hati bukanlah kebetulan, bukan pula permainan logika manusia semata. Ada rahasia besar dari Allah yang sering kali kita abaikan. Sesungguhnya, Allah telah menitipkan tanda-tanda agar kita belajar mengenal arah hidup dan mengendalikan langkah dengan penuh kesadaran. Kisah ini membawa kita pada pemahaman bahwa perasaan yang terus hidup di hati, meskipun kadang sulit dimengerti, bukanlah sekadar dorongan duniawi. Ia bisa menjadi bahasa ilahi, isyarat yang halus, dan petunjuk yang terselubung. Namun semuanya harus selalu kita sandingkan dengan keimanan, doa, serta kebijaksanaan dalam bertindak. Karena tanpa kesadaran, perasaan bisa menjerumuskan, tetapi bila disertai dengan iman, ia akan menjadi cahaya penuntun. Pesan terpenting dari kisah ini adalah, jangan pernah meremehkan tanda kecil yang Allah sisipkan dalam hidupmu. Bisa jadi, kerinduan yang tak pernah padam, doa yang selalu menyebut satu nama, atau rasa damai yang terus hadir, sesungguhnya merupakan jalan Allah untuk mendekatkanmu pada takdir terindah yang telah Dia tuliskan sejak lama. Tetapi ingatlah, kita tetap harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam hawa nafsu. Sebab, perbedaan antara cinta sejati dan sekadar hasrat hanyalah niat yang menuntunnya. Maka mari kita renungkan, apakah yang hidup di hatimu saat ini adalah sekadar ilusi, ataukah benar-benar petunjuk dari Allah? Jawaban itu hanya bisa kita temukan dengan ketulusan doa, kesabaran dalam menanti, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan rasa. Semoga dari kisah ini, kita semua belajar untuk lebih peka pada tanda-tanda yang Allah berikan. Jadikan setiap rasa bukan sekadar perasaan yang membebani, tetapi sebagai pengingat bahwa hati kita selalu berada di bawah kendalinya. Dan bila saatnya tiba, yakinlah bahwa takdir akan mempertemukanmu dengan apa yang memang sudah tertulis untukmu. Sahabat semua, sebelum video ini berakhir, mari kita ambil satu pesan moral yang sederhana. Cintailah dengan cara yang Allah ridhoi, karena cinta yang dijaga dalam jalannya tidak akan pernah berakhir sia-sia. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Jejak Munajat dengan meninggalkan komentar, berbagi pengalaman, serta menyebarkan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dalam cinta yang benar dan membawa kita pada takdir terbaik.